Hai guys, nama gue Andrea dan gue mau sharing belakangan ini gue pakai produk bagus banget dan bikin muka gue tuh nggak oily dan nggak jerawatan. It looks very good dari muka gue yang jerawatan terus sekarang jadi clear kayak gini. 2022 gue ke Melbourne. Awalnya jerawatnya tuh ada beberapa doang di muka gitu loh, kayak bercak-bercak gitu. Tapi gue pikir ya cuman karena perubahan iklim gitu loh. Terus 2023 sampai 2024 gue nemuin cara untuk nutupin bekasnya itu kan. Gue pakai concealer, terus gue pakai cushion, oke aja gitu. Dan gue juga lama-lama jadi makin mahir makeup. Jadi gue merasa cantik kan. Jadi gue rasa 2024 jujur itu kayak prime era gue lah, pokoknya gue merasa cantik banget 2024. Masih jerawatan sebenarnya, ya nggak ketara dibanding kalau gue bare face gitu, nggak kelihatan. Kalau pakai makeup itu rasanya jadi resah gitu loh, jadi terlalu bare buat gue, yang wrong aja gitu kan. Ya singkat ceritanya, pas pertengahan 2024 gitu muka gue jadi parah banget. Nih fotonya. Dan ini tuh nggak ngefek ke fisik doang, ini ngefek beneran ke mental, self esteem. Apalagi karena yang gue dengerin dari semua orang itu nasehat yang feedbacknya banyak banget lah pokoknya. Gue inget banget suatu hari gue lagi di bus nih, gue lagi mau jalan ke tempat kerja gue. Terus tiba-tiba ada oma-oma atau nenek-nenek gitu, dia stopin gue terus dia nanya kayak, "Ini sih kamu tuh cuci muka nggak sih?" Mungkin dia punya maksud tuh baik, tapi maksudnya di saat itu it's my last straw. Gue rasa kayak udah sih capek banget asli. Tiap kali gue keluar rumah tuh jadi kayak tambah anxious dan rasa makin insecure aja. Pergumulan berat banget di hidup gue di saat itu tuh. Gue inget sih gue mulai risih, terus jadi sibuk banget nyari skincare asli. Kayak waktu itu gue nyari produk banyak banget yang kayak dari Korean beauty makeup sampai kayak western yang kayak produk-produk yang orang bilang kayak oh pakai ini coba bagus banget. Jadi gue lagi nyari semuanya kan, malah tambah parah. Gue coba-coba ini muka gue, barrier gue pokoknya parah banget di saat itu. Gue pasrah banget kan. Di saat-saat itu gue baca Alkitab. Gue ingat banget cerita tentang Musa. Jadi waktu itu tuh Musa kan baru dapat the Ten Commandments kan di atas Gunung Sinai. Pas dia balik turun dari gunung itu, dia mukanya kata orang Israel tuh glowing. Di pertengahan bulan Juni 2024 gue balik ke Indo. Kebetulan waktu itu tuh pas banget nyokap lagi khotbah, gue dikasih kesempatan untuk saksi gitu. Dan di hari itu gue memutuskan untuk kesaksian tentang kondisi wajah gue. Harapannya sih waktu itu supaya para jemaat ini yang mendengarkan bisa melihat ini, supaya kayak oh ada orang yang juga struggle dengan banyak masalah gitu, kayak tetap mencoba untuk beriman untuk penyembuhan. Ini cuplikan dikit dari testimoni gue. Nah saudara, tiap orang punya cara rupanya dan alasan yang berbeda untuk memelihara manusia batiniahnya. Menurut Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16, orang bisa tawar hati itu kalau ia mengalami penderitaan. Entah itu penderitaan fisik, entah itu penderitaan mental, entah itu penderitaan yang membuat kita tidak bisa keluar dari rumah atau tidak nyaman berada di rumah. Izinkan saya menghadirkan anak saya untuk bersaksi apakah dia juga mengalami sebagai seorang kaum muda mengalami penderitaan. Saya persilakan. Shalom Om Tante, teman-teman. Nama saya Andrea dan saya punya masalah jerawat sejak saya SMP. Namun klimaks dari jerawat ini terjadi 2 tahun ini. Mungkin berjerawat ini sangat biasa buat Om dan Tante. Tapi buat saya ini pergumulan yang tidak selesai-selesai. Banyak orang menyarankan saya untuk skincare Korea, untuk jangan stres, jangan dipikirin, makan yang benar. Meskipun semua nasihat ini baik, ya untuk saya itu nasihat-nasihat yang menjengkelkan. Sering saya enggan bertemu orang, bukan karena saya tidak suka berteman, tapi saya ingin menjaga perasaan saya. Saya malah jadi tawar hati, menghadapi berbagai macam komentar. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar hal baru, makeup. Makeup ini menutupi bercak-bercak merah di muka saya dan sekalipun sakit karena radang, rasa menutupi aib lebih penting bagi saya. Minggu lalu, waktu saya tidur dalam kesakitan saya, muncul sebuah pertanyaan dari hati saya, sampai kapan saya akan menderita seperti ini dan tutup dengan makeup. Sejak itu saya berpikir saya harus berobat. Sejak keputusan itu, saya mulai mengikuti obat-obatan yang sakit dan aturan untuk tidak pakai makeup. Dengan segala konsekuensi, menerima banyak komentar dari banyak orang.
Sekarang saya siap hati untuk mengimani dan percaya kepada Tuhan dan meninggalkan solusi yang saya pikir paling baik untuk saya. Terima kasih. Gongnya adalah beda gitu dapat feedbacknya. Kenapa? Karena gongnya itu pas ibadah selesai, gue tiba-tiba di deket jemaat gitu, gue diceramahin malahan. Terus mereka pada ngomong kayak gue kurang makan kangkung lah, gue kurang pakai ini pakai itu. Jadi kayak dengerin tuh semua kan tambah kayak waduh, tambah anxious tau. Pergumulan ini tuh jadi semacam retreat buat gue, karena gue banyak spend time sendiri. Gue dengerin khotbah online, podcast Kristen, gue ikut ibadah di gereja gitu. Yang menarik nih tuh kayak ada satu podcast nih tentang pemurnian emas, dia bilang gitu. Gue mau kasih tahu cerita pemurnian emas ke kalian semua ya. Lu tahu nggak, emas yang awalnya sembunyi di bawah gunung itu kan nggak mungkin langsung dipakai di perhiasan kan, yang nilainya bagus banget atau jadi emas balok kayak mata uang negara segala macam dengan fungsi yang banyak gitu kan ya. Itu ada di dalam gunung, di dalam batu, kan ada di bawah bumi. Pas ditemukan, dia dipisahin dari tempat asalnya. Itu pertama pas ditemukan, dia dipecahkan dari kondisi mulanya. Tapi kalau langsung itu emas dijadiin gelang, gak mungkin banget gak sih? Karena belum siap, belum pantas, dan gak murni. Kayak ada logam lain yang tercampur di dalam emas itu. Jadi proses selanjutnya setelah dipecahkan ini emas, dia mengikuti namanya proses peleburan. Emasnya dimasukin ke tungku dengan suhu yang sangat panas dan tekanan yang sangat tinggi supaya ampasnya naik, timbul di atas permukaan. Nah itu proses terakhirnya, ampasnya disaring. Udah deh, terus abis itu emasnya langsung murni. Jadi gue sadar dong, ternyata jerawat gue ini itu cuma ampas yang Tuhan lagi timbulkan di atas itu supaya gue bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam diri gue, supaya gue bisa murni kembali untuk receive berkat Tuhan gitu loh. Pertanyaannya sekarang tuh, masalahnya apa yang gue lalui di saat itu? Karena obviously kan kayak karena dia kurang makan kangkung di saat itu, apa, cuci muka, gue dapat dari Tuhan di musim itu tentang iri hati, tentang gak bisa mengampuni, mengontrol keadaan. Masuk aja ke dalam hati gue bahwa ini semua yang harus gue selesaiin masalah gue. Jadi yes, masalahnya yang kelihatan itu adalah jerawat. Tapi no, bukan exactly jerawat yang di highlight sama Tuhan. Gue tahu masalah itu, yaitu yang harus gue perbaiki, 3 itu yang tadi gue sebut. Gue bukannya lagi bilang sekarang nih, karena apa, muka gue udah jernih kayak gini, bahwa gue sempurna. Gue mau you guys untuk tahu bahwa di hidup ini tuh kita banyak yang akan kita rasakan gak sesuai ekspektasi kita. Kadang kita mikir ini dihukum sama Tuhan gitu kita, tapi enggak. Sekarang ini coba mikir, itu mungkin berarti Tuhan mau menyelesaikan sesuatu di dalam diri kita. Gue juga gak tahu kalian lagi mengalami masalah hidup apa, lagi pergumulannya apa. Tapi gini, yang gue tahu for sure, kunci dari muka glowing, atau better, hati yang murni, itu datang dari kedekatan kita sama Tuhan. Karena kenapa Musa glowing mukanya pas turun dari Gunung Sinai, pas dilihat sama bangsa Israel? Karena dia habis punya percakapan dengan Tuhan. Jadi lebih kita mikir dong, relasi kita sama Tuhan tuh sedekat apa sih sekarang? Kondisi hati kita di mana sih sekarang? Jadi, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalian mau coba produk ini? Jangan lupa masukin kode I am love untuk 10% off di Keranjang Kuning. See you guys!